Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kapit, Ibu Bibi, Pak Lurah Jolinanggung, dan semua hadirin yang berbahagia di pagi hari ini. Selamat datang dari kota Cirebon, Kabupaten Cirebon ini. Terima kasih atas rawuhnya. Sekali lagi saya bangga dengan penjenengan sekalian, dan ini sudah, kalau saya hitung, sudah hampir sekitar 27 tamu yang datang ke sini, baik dari kota, baik dari lintas provinsi maupun dari luar provinsi, Makassar dan dari Papua juga ada. Tadi sudah disampaikan panjang lebar dari Pak Lurah, yaitu trik-triknya. Mungkin bisa di sedikit di pembekalan dari jaringan sekalian. Tentunya itu adalah modal awal. Tanpa itu ya kita kemungkinan tidak bisa berkembang. Dan sudah disampaikan juga beberapa trik juga atau komen-komen dari pembawa acara, itu semuanya memang ada ya di RW 5 seperti itu. Saya bulan itu sudah hampir 10 ton, itu sudah saya hitung satu persatu setiap titik, Pak. Jadi 10 ton itu yang kami buang sia-sia. Setelah itu, setelah ada inovasi beberapa komunitas yang ada di RW 5, alhamdulillah turun dari bulan ke bulan, itu sekarang sudah mencapai hanya 6 ton. Itu yang sia-sia kami buang. Selebihnya yang dulu 4 ton itu diambil mungkin dari kertas, dari plastik, dari kaca botol dan macam-macam lingkungan. Itu sampah. Dan yang kedua, mungkin di sini tidak pantai tapi banjir. Jangan heran ya. Nah itu kenapa lokus Proklim itu memilih tempat-tempat yang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi bukan barang yang baik-baik aja. Kenapa yang kumuh, yang bermasalah itu harus bangkit. Di sini itu setiap kali hujan hampir separuh perumahan itu tergenang banjir, Bu. Dan genangannya itu tidak tanggung-tanggung, 1 meter sampai 1,5 meter di belakang, dan hampir sekitar 60 sampai 70 rumah itu tergenang kalau sudah banjir. Nah, kenapa saya bilang seperti ini harus diangkat ya. Dengan ini tantangannya sebagai pemangku wilayah nanti. Kalau ini tidak berhasil, jangan harap bisa maju ke Proklim nasional. Jadi tantangan jenengan di sana apa, harus jenengan konsen di situ. Saya memang banyak hal yang saya lakukan di sana, terutama harus membuat bupuri. Kalau sudah tidak bisa diatasi dengan dengan mengalirkan air yang ada di sana, karena perumahan itu terbentur dengan parit, ya. Mungkin paritnya tidak bisa ngalir dan tidak bisa mengalir ke sungai yang lebih besar, akhirnya ya menggenang itu. Kita harus membuat biopori sebanyak mungkin. Kalau bisa ribuan biopori harus ditanam di jalan-jalan. Di sini sudah hampir 800 biopori, Pak, saya tanam di belakang. Dan 8 sumur resapan. Salah satunya hanya itu yang bisa dilakukan untuk maju di Proklim untuk mengatasi lingkungan. Kalau sudah tidak bisa dengan mengatasi lingkungan dengan cara itu, tentunya harus dengan beradaptasi. Jadi kunci suksesnya itu ada di 3 trik: adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan. Kalau sudah tidak bisa mampu untuk membuat hal-hal yang baik, kita harus beradaptasi
dengan lingkungan, dibuat kolam saja, dibuat kolam genangan yang bermanfaat untuk lingkungan. Nah, di sini ada salah satu parit yang memang kami sudah tidak mampu untuk mengalirkan air, akhirnya saya buat genangan tapi dibikin kolam. Itu salah satu trik juga untuk maju ke program nasional. Alhamdulillah dari semua dan sampai saat ini seperti ini keadaannya. Dan yang satu hal yang paling penting dan harus kita tumbuh kembangkan di sini adalah kelembagaan konsen suatu wilayah akan bisa maju berkembang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya jenengan bisa langsung terjun ke lokasi, melihat apa yang ada, potensi yang ada di wilayah kami. Kurangnya tentunya masih banyak, dan kalau ada kelebihannya ya monggo dibawa ke Cirebon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi. Judulnya berkenalan di sini merupakan apresiasi keterlibatan itu akhirnya maju lagi ke tingkat utama, dan ini kita pun nggak tahu, artinya tergantung semangatnya ibu-ibu yang selalu kita pompa untuk semangatnya ibu-ibu itu maju ke Prokim Lestari ya demikian ya. Nah itu dalam tahap 2 tahun tergantung kekuatan Prokim ya, artinya kita tetap akan mencoba untuk apa yang dikehendaki DLH untuk di tahap yang lestari. Karena salah satu tantangannya adalah membina 10 wilayah lain untuk juga wajahnya menjadi artinya sudah banyak hal yang kita rasakan oleh itu sih. Mungkin perjalanan untuk kegiatan-kegiatan yang ada kami mungkin sedikit itu awal kita ya. Berapa harganya itu ya Bu? Berapa? 15.000 ya. Nanti kita borong itu Bu. Ya, borong ya Pak. Ada rumah yang ditawarkan Bu, itu apa? Tanya apa ini Bu? Hasreng. Hasreng, yang mana hasreng? Bakso goreng. Oh, bakso goreng. Itu karena itu kita terkendala mengangkutnya. Apa ini buat Bapak? Oh ya, terima kasih nanti. Ini kebun bibit pekarangan Pak Lestari ini yang nanti monggo hari kegiatan kita kedua di daerah. Nah ini kegiatan ibu packing. Pada saat melakukan packing itu seperti yang dulu beberapa kali, sekarang 1 minggu sekali. Karena kita sekarang dalam tahap penumbuhan dan pengembangan kita sudah selesai, program kita dengan dinas sudah selesai, saling merawat yang ada di kebun bibit. Sayur setiap kali kita packing. Nah ini kegiatan Saya bunda-bunda. kita ada tiket 1 minggu itu 3 kali di kebun bibit itu yang dilakukan untuk merawat sayur, menyiram, Kamis dan Sabtu. Itu ada sayur budidaya sayur. Kita tahun 2021 ada kita tidak ada tanaman telang. Karena tanaman telang
Program P2L itu kan ada Emonef, dilakukan pada 1 tahun 3 kali Emonef. Nah, dan pada saat di situ setiap kita mengikuti pameran telah menjadi beberapa olahan, salah satunya yaitu tadi berupa sirup, berupa teh, tea bag, dan juga makanan-makanan yang juga karena memang belum uji coba istilahnya. Nah, ini untuk yang bunga telang mungkin lebih jelasnya biar Bu Ani yang akan menjelaskan. Lanjut, nah ini pada saat Pak Wali Bu Wali rawuh ke wilayah kita untuk melihat bunga telang, bahkan sempat mendeklarasikan sebagai kampung telang di wilayah RW 05 itu sendiri. Next, nah di pekarangan Pangangsari nanti itu soalnya. Lanjut, pada saat barusan tahun ini itu pun Badan Riset Inovasi Nasional BRIN juga memang itu tadi yang akan dilakukan riset itu sendiri. Next, nah ini selanjutnya juga ada dari Dispangtan mendapatkan bantuan berupa 3 instalasi hidroponik yang mana itu baru per 1 Desember. Dari 1 Desember sampai detik hari ini sudah kurang lebih 5 kali panen ya Bu. Nah itu beliaunya Bu Hendra itu yang sebagai koordinator hidroponik. Jujur kami waktu itu bertentangan. Karena apa? Kalau kami yang macam itu kita kalau pada saat saya jual, saya tidak mau jual yang hidroponik. Saya organik karena sudah tidak organik karena apa? Saya merasa ada bantuan dari Dispangtan, sayur organik kami juga sudah lolos uji lab dari Surabaya. Di situ bahwa kita benar-benar sayur kita sudah melewati lolos dari baik pupuk, airnya dan segala macam. Nah kalau kita sudah jual organik pada saat pandemi, ini sayur sehat. Sedangkan kalau hidroponik setidaknya kan ada abimiknya. Nah dari situ marketingnya itu kita bedakan antara organik dan hidroponik. Nah ini jadi contoh sayur-sayurnya begitu menyenangkan Bu. Batik tulis bermotif bunga telang. Jadi jujur kita itu selalu berinovasi. Kenapa kita di sini ibu-ibu itu selalu solid, selalu kompak? Karena apa? Kita harus ilmu. Dan tamu-tamu yang rawuh ke sini bahkan yang dari Waringin Timur, dari Kalimantan itu 2 kali sampai datang ke sini. Bu, ono inovasi baru. Saya nanti ngajak ibu bapak kakak yang lain datang ke sini. Loh, itu sampai seperti itu, makanya kita harus mempunyai inovasi apa lagi ya? Selain ada budidaya sayur, selain itu ada yang organik maupun hidroponik, dan sekarang juga yaitu tadi kita harus pengrajin batik tulisnya itu ada hal yang baru lagi. Itu yang selama ini kita lakukan. Nah ini pada saat dideklarasikan atau di launching batik kita bulan Februari, tepatnya tanggal 8 Februari. Waktu itu Pak Lurah, Pak Andi Hamsah yang kebetulan launching untuk kegiatan batik tulis di RW 05. Artinya ini juga itu ada kebun ya Bu. Nah itu nanti akan dijadikan berupa percontohan kota Malang yang menggunakan pengairan pakai Android. Itu yang di wilayah kami diberikan kepercayaan untuk menjadi tempat. Dan sekali lagi matur nuwun rawuh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah Bapak, ini berikutnya adalah sholat ya. Nanti sebelumnya itu sholat kita bawa Bapak jenengan semua di masjid. Jadi nanti kita akan bergerak ke lokasi, ke masjid, kemudian kita kumpul lagi di balik RW untuk kunjungan. Jadi nanti balik ke sini langsung makan siang. Gitu dia. Buat apa-apa ya. Kita nanti mungkin bergerak sekitar jam 11:20. Ini masih ada sekitar 5 menit. Monggo. Kalau mau ini beliau yang mengisi telang, komandannya telang, baik dari Bu Teri, produk-produk yang jadi sampai dengan batiknya. Monggo. Kita akan nanti sampai kita tutup di jam 11:25 ya, Mbak Ani ya. Siang pun terima kasih sudah mengunjungi kami dan sudah menikmati ya Bun ya. Bagaimana Bun olahan kami, minumannya, kuenya, iya. Nah, ya jadi awalnya kami
menekuni untuk budidaya terlang itu sebetulnya tidak sengaja. Selamat siang Pak Lurah, Bu, Ibu. Tidak sengaja karena gini, ketika kami mendapatkan program P2L itu kami juga diberikan benih telang. Pesannya dulu gini, tanam Bun, ini buat pagar kebun. Nah, waktu itu saya kebetulan menjadi makbonbit, jadi saya yang ketua yang mengkoordinir di kebun bibit itu. Jadilah saya kami tanam. Dan ketika muncul bunganya, ini apa? Ini kan tanaman yang biasa ada di bulkar-bulkar itu. Ternyata kami diberi arahan lagi, Bu, bikin itu minuman nggak mabuk apa minum ini. Khawatir kan, karena saya tahu di kebun-kebun itu liar. Ternyata memang itu saudaranya, tapi bukan yang kami tanam, itu bukan yang liar. Jadi memang sudah dibudidayakan. Kami coba waktu itu ketika habis apapun kegiatan kami coba, ternyata memberikan rasa nyaman, enak kalau ke tubuh ya. Jadi kalau kesel-kesel ibu selalu membuat telang hangat, telang panas. Nah, kemudian waktu ada monef, karena kami rutin mendapatkan monef, itu kami hidangkan, kami suguhkan. Ternyata juga disuka. Dan bahkan gini, Bu, nanti kalau monef lagi dibikinkan lagi ya. Nah, dari situ kami terus berpikir, lah ini kalau diberikan gratis saja kan sayang ya, kalau tidak itu dibudidayakan atau dibuat sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, dari itu kami coba mengeringkan dulu. Yang paling refleks, paling mudah kami lakukan adalah dengan mengeringkan bunga telang ini. Kami keringkan. Itu pun juga hanya mencoba-coba. Ketika di sini ada 10 RT yang kami himbau untuk menanam bunga telang ini, dan akhirnya alhamdulillah kami kewalahan karena ibu-ibu sedang giat-giatnya bercocok tanam menanam ini, jadi semua itu menanam di sini jadi hijau ungu semua. Ketika panen saya yang kewalahan, mau dibikin apa sebanyak ini. Akhirnya selain dikeringkan, akhirnya refleks kami juga gini, ibu-ibu itu dekat dengan sirup. Itulah kami tuh membuat sirup bunga telang. Nah, jadi bunga telang ini akhirnya tidak hanya satu macam yang jenengan nikmati tadi itu, telpis, telang jeruk nipis. Sebetulnya kami punya 4-5 varian untuk sirup ini. Ada telpis, ada tel jaro, telang jeruk dan jahe, tel uwoh, ada telang jeruk, telang sama min. Terus ada lagi tel ori, ini yang paling baru yang juga disuka karena sekarang sudah berkembang budaya membuat minuman telangnya macam-macam cantik-cantik, itu pakai dengan sirup yang tel ori ini. Nah, dari situ kami kemudian juga mendapatkan pembinaan dari Diskoperindak untuk perizinannya. Jadi kami sudah ada PIRT dan halal, sudah sampai pada proses halal, dan itu terus berkembang pun. Ibu-ibu itu gampang apapun bosen. Akhirnya saya mulai berpikir gini, kenapa ya ibu kok mulai tidak semangat untuk produk ini, padahal produk kami sudah macam-macam. Ada selai, ada kecap ini dari biji bunga telang, karena di sini biji bunga telangnya banyak sampai kacir-kacir gini Bun, jadi dibuat kecap. Ada olahan kue untuk nasi juga bagus untuk pewarna nasi nih. Nah, mulai dari itu kami berpikir dibikin apa lagi ya.
karena telang sudah dijadikan ikon di wilayah kawasan ini, dan itu sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota, pertama oleh Bapak Edi Sofyan, kemudian oleh Bapak Wali Kota. Masa ikan mau hilang? Akhirnya kami berpikir gini, membuat sesuatu yang bisa kita abadikan, yang tidak hanya untuk konsumtif saja, sehingga kami berpikir yang tidak jauh-jauh dari hobinya ibu-ibu. Nah, itulah kami tuh membuat batik. Batik itu pada awalnya kami ingin pewarnanya adalah dari bunga telang. Ternyata kami coba proses batik, pada saat lorok itu hilang. Waduh, sudah batik itu kan alur ya, tahapannya macam banyak tahapannya. Begitu di tahap akhir kami lorok, hilang gambarnya. Wah, ternyata memang tidak bisa, tapi kami juga tidak mau mundur, tidak mau menghilangkan ikan itu. Jadinya kami membuat batik tapi dengan motif bunga telang seperti itu. Jadi Allah sudah memilah-milah ya, telang itu untuk pewarna makanan, bukan untuk pewarna baju. Tidak bisa jadi seperti itu. Kami coba dengan ekoprint, telang itu juga hilang, tidak bisa. Jadi malah daunnya yang bisa untuk ekoprint. Begitu pun ya. Jadi perjalanan kami itu nggak terus lancar, terus nyaman seperti itu pun ya. Banyak tantangannya karena kami harus menggerakkan banyak ibu, banyak karepnya, banyak maunya, dan tapi tetap harus berjalan. Nah itulah. Jadi alhamdulillah di Kota Malang itu tahun 2022 Bu Wid wali kota kami memproklamasikan Malang sebagai kota telang. Jadi kami banyak mendapatkan kesempatan support untuk bisa berkembang lagi. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau mau kita sharing, tapi nanti saja ya Bun ya. Iya nanti. Jadi ini waktunya sudah ditata sama Mbak Limbi, saya nanti dijewer kalau saya terus-teruskan. Nanti setelah istirahat, monggo kalau mau sharing, kalau mungkin bunga telang itu bisa dibudidayakan di sana dan bisa dikembangkan olah produknya, kenapa tidak? Nih, dan seperti itu, matur nuwun, nyuwun duka kalau ada salah ucap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.